Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erwin dari Winner Stocks Indonesia. Trading hari ini, ya sebenarnya kondisi sebenarnya baik-baik saja ya. Menurut saya malah ini lebih baik atau sedikit lebih baik daripada apa yang saya pikirkan kemarin. Karena hari ini adalah hari terakhir perdagangan di sebelum libur Natal ya, sebelum masuk ke libur-libur, jadi hari kejepit dan banyak yang pikir saya bakal banyak yang profit taking atau kalau nggak jualan dulu karena takut kena margin, bunga margin dan sebagainya. Eh, ada beberapa saham yang begitu lebih yang nggak kena tapi ada yang kena ya sentimen itu. Maksudnya kayak Barito. Barito saya lihat memang mau nggak mau banyak yang jual karena takut kena margin, jadi pada jualan. Itu menandakan bahwa saham ini sebenarnya banyak yang masuk nih. Saya tadi lihat, wah ini kayaknya memang nggak bisa naik dulu. Ya udah diemin aja dulu ya. Kita enjoy liburan dulu aja deh, nggak usah mikir yang aneh-aneh dulu, santai dulu gitu ya. Tapi sebaliknya, MDKA luar biasa banget ya. Dari awal udah ngegas terus. Ya seperti video yang kemarin saya sudah buat, walaupun laporan keuangannya kurang bagus, produksinya kurang bagus, tapi pasti ada sesuatu di balik kenapa saham ini naik. Dan ternyata MDKA ini ya baru-baru ini kan menggelontorkan pinjaman pendanaan untuk MBMA. Nah, yang saya nggak tahu ini dananya dari dana pihak ketiga atau dia punya dana aja. Kalau diambil atau dia menjaminkan sahamnya MDKA, saham induk untuk supaya bisa mencairkan pinjaman untuk MBMA, berarti MDKA nilai sahamnya harus naik gitu ya. Supaya apa? Supaya memberikan pinjaman itu bisa ada rasa safe. Atau ya, biasanya jaminan itu kalau pinjamannya biasanya 1:2. Jadi contohnya kalau dia mau kasih pinjaman 1 triliun, dia jaminannya itu atau dia mau dapat pinjaman 1 triliun, dia punya jaminan itu aset senilai 2 triliun dalam bentuk saham. Caranya bagaimana? Kalau dia tidak mau kasih nilai yang utuh 2 triliun, berarti sahamnya dia harus naikin dulu supaya per lembarnya harganya lebih tinggi. Paham maksud saya di sini ya? Ini mekanisme dan ini permainan. Jadi bisa seperti itu. Nah, MDKA saya nggak tahu dealnya berapa karena kita juga nggak ada info orang dalam. Tapi kalau lihat chartnya itu menarik banget ya. Saya kasih lihat chartnya aja. Sekaligus ini juga rekomendasi untuk nanti ya hari Rabu minggu depan. Nah ini chartnya ya. Saya cakep ya. Tadi sudah mau break, tapi saya rasa ya sama ada sentimen yang membuat orang ketakutan untuk hold, jadi jualan dulu. Nah, kalau dia Rabu dia masuk lagi, ini potensi ngegas. Kalau lihat weekly-nya, ini solid banget ya. Kalau lihat weekly-nya, chart weekly solid, dan targetnya juga masih cukup panjang. Setidaknya ke level 3.300 sampai 3.600-an ya. Ini ada gap di sini yang kemarin belum benar-benar ketutup di 3.600. Jadi dia ke potensi untuk nutup gap di 3.600 ini cukup besar ya. Saya kasih ini aja dulu, tanda dulu. ah, Kasih tanda dulu. Loh ternyata 3610 ya. Oh berarti ya ya target 3.640 T3 inilah berarti kalau dari titik ini ya. Jadi harusnya sih tidak terlalu muluk-muluk lah ya. Kalau dari daily sih kelihatan muluk juga.
Wow, ya moga-moga nyampe ya. Dari titik ini sih 30%-an. Kalau dari sini sih jauh sih. Ya, kalau dari masuknya kemarin. Ya, itu MDKA. Harusnya oke ya. Jadi, kembali lagi, strategi kita nggak tahu apa yang akan ada nanti, berita positif apa. Tapi kalau dia bisa sampai ke harga itu, pasti berita akan keluar. Ya, pasti akan mulai ada dirilis, dan ketika dirilis akan membuat masyarakat menjadi FOMO, dan ketika masyarakat FOMO naiknya pasti kenceng. Ya, itu mekanisme, itu psikologi market yang kita belakangan ini kita alami juga ya di saham, baik di saham cuan maupun brand. Oke, dan kita masuk ke ini dulu deh, ulasan. Market review. Wow, IHSG kita weekly keren banget ya. Potensi ke all time high-nya terbuka lebar ya. Tapi bukan berarti dia bisa dengan lenggang kangkung bisa break out ya. Potensi swing juga bisa, dia potensi koreksi di awal tahun. Ada ada analisa yang mengatakan, no, kemungkinan besar awal tahun nggak bisa ini nih, nggak bisa Januari efek nggak bisa berlaku. Gini loh, antara dua ya, Januari efeknya kita ketemu di awal atau ketemu di akhir. Maksudnya begitu. Nah, saya tadi baca berita yang di Wall Street ya, mereka itu indikatornya itu biasanya, maksudnya indikator bullishnya ya ada di Santa Claus Rally. Terus habis itu 5 hari pertama setelah tahun baru, nah itu mereka lihat kalau kenceng bagus, wah itu berarti Januari efek akan mereka akan alami itu. Tapi kalau melempem di 5 hari pertama itu, nah itu udah pesimis, langsung pesimis melanda market dah langsung dah ya. Ya itu saya rasa mirip-mirip ya. Cuma saya nggak tahu apakah di Indonesia akan sentimennya akan cukup kuat apa enggak. Nanti kita lihat ya. Kalau lihat daily sih wajar kalau dia koreksi dulu ya. Wajar koreksi dulu swing. Tapi ini kan perdagangan tinggal 3 hari nih ya. Kita lihat nanti IHSG bagaimana. Dan transaksi hari ini cuma 6,47 triliun aja, tapi asing net buy 326,8 miliar. Not bad dan very good ya. Habis itu IDX Basic, coba kita lihat sektoralnya deh. IDX Basic bagus ya, keren. Terus consumer non cyclical juga consumer cyclicals juga keren, bagus ya, bisa naik kenceng. Energi ini swing dulu, tapi saya yakin belum selesai, potensi rebound terbuka lebar. Finance, wow keren ini ya, sektor finance. Saya rasa yang bikin nanti window dressing sama January effect lebih ke sektor finance nih ya. Healthcare juga good ya, rebound, tapi transaksinya juga nggak terlalu besar, jadi ya ini sentimen COVID cuma sementara saja, jadi belum mencerminkan bahwa sektor ini bakal bullish panjang. Sektor industri masih belum kemana-mana, masih di bawah. Infrastruktur slow but sure, pelan-pelan mulai naik ya. Ini saya rasa driver penggeraknya yang kali ini adalah dari sektor telco nih. Consumer non cyclical masih di bawah, masih belum kemana-mana. Properti juga masih belum kemana-mana. Walaupun ada potensial tanda-tanda rebound terbuka lebar dengan asing membukukan net buy, walaupun nggak banyak. Tekno juga masih di bottom, belum bisa rebound juga, jadi kita hindari dulu. Dan last but not least yaitu transportasi. Transportasi not bad ya. Dia lagi disupport. Kalau saya bilang kalau mau spekulatif buy ya lagi disupport kayak begini. Cuma transaksinya kecil. Jadi stay away. Kalau saya sih saya stay away dulu. Fokus di sektor basic, finance, consumer cyclicals ya. Itu aja dulu. Oke. Sorry, nggak ada chartnya. Nggak apa-apa deh. Oh ya, by the way, besok kan saya berangkat ke Singapura, so nanti tanggal 27, 28, 29, saya usahakan tetap ada ulasan, cuma mungkin
ya moga-moga bisa keluarin chart ya, karena saya bawanya laptop mungkin bukan laptop Windows, saya bawanya yang MacBook karena durasi baterainya lebih panjang. Jadi mohon maaf aja dulu deh. Nah, ya ini kasih lihat komposatnya dulu. Nah ini. Oke, kita masuk ulasan. Kemarin kita rekomendasi ada ITMG. ITMG bagus ya. Masih kemungkinan menguat masih cukup besar. Silakan atur strateginya. Habis itu ada United Tractor, sempat menguat, sempat bagus, tapi dia bikin galau. Tapi saya yakin ini akan bagus ya, masih akan rebound karena tanda-tanda reversal. Tapi gini, kalau saya bilang bagus bukan berarti lantas ke 30.000, enggak gitu ya. Paling 25.000 dulu deh gitu ya. Terus habis itu HATM not bad ya, slow but sure, pelan-pelan. Ini juga ada tanda-tanda rebound, silakan atur strategi. Habis itu ada MAPI kuat banget, cakep ya. Sentimen Nataru, Natal dan Tahun Baru rasanya menjadi katalis positif buat penggerak indeks, penggerak saham ini. Terus terakhir adalah ERA. Nah, sayangnya ERA nggak bisa breakout, so kita buy on weakness di level 394 atau 398 atau 400, atau kalau enggak kita dijaga di skyline di 375 atau di bottom selendang 365 ya, spekulatif aja. Itu ulasan kita. Dan market review rekomendasi apa aja. Pertama adalah BBNI ya, salah satu sektor perbankan yang menurut saya chartnya masih paling rapi ya saat ini, BNI. Yang lain udah berantakan, bisa tiba-tiba loncat ke atas terus turun, bisa dari bawah ditarik tahu-tahu naik atau ada gap. Nah, yang BNI itu paling rapi pergerakannya, so silakan atur strateginya di BNI. Kemudian habis BNI ada PTBA. PTBA not too good, tapi ya maksudnya slow lah ya, bukan jelek, tapi dia masih belum confirm karena dia pergerakan slow banget. Tapi ya lebih aman ya saat ini karena volatilitas market juga kan ngawur juga. Habis itu ada Antam. Antam juga bagus ini sinyalnya. Harga emas rasanya juga akhirnya mengekor, maksudnya menjadi pengerek Antam. Silakan atur strateginya. Habis Antam ada film. Film ini rapi juga, jalan di selendang kita. Besok kalau bisa naik ke atas selendang, cakep, tambah porsi jika bisa breakout 3940. Last but not least, ya tadi MDKA yang saya sudah jelasin di awal ya. Jadi MDKA masih oke ya. Kalau dia bisa breakout 2760, which is adalah high hari ini, berarti masih oke, masih lanjut. Kita lihat weekly-nya juga, dia masih kena selendang aja, dia koreksi. Kalau dia bisa naik ke atas selendang, itu akan bagus lah. Oke. Baik, itu dulu market review, ulasan, serta rekomendasi menjelang Natal ini ya, Santa Claus Rally. Semoga kejadian ya, 3 hari menjelang akhir tahun, di bulan Desember ini IHSG bisa finish strong, bisa lari kencang. Dan semoga TPI juga udah dibuka suspend ya di hari Rabu itu. Oke, ya sampai jumpa semuanya. Tidak lupa saya ucapkan selamat Natal bagi yang merayakan. Dan biarlah damai Natal beserta kita semua. Dan kita bisa mengakhiri tahun ini dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan, dan penuh dengan keberuntungan pastinya. Biasanya beruntung itu lebih ke arah Imlek, tapi nggak apa-apa. Oke, sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.